Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Maili. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Secret Royal Inspector Enjoy. Panjang ya. Nah, jadi mungkin kalau kamu penggemar K-drama, kamu sudah tahu Secret Royal Inspector ini topik yang cukup banyak dibahas ya, di drama bertema seguk atau drama yang zaman dahulu ya. Dia cukup banyak dibahas. Jadi sedikit overview buat kamu, Secret Royal Inspector ini jadi sejenis KPK ya, KPK-nya raja pada zaman dahulu. Jadi ada beberapa petugas rahasia dari istana yang dikirimkan oleh raja untuk menyelidiki kasus, kadang-kadang kasus korupsi ataupun kasus-kasus yang lainnya yang raja ini biasanya ingin langsung tahu ya. Jadi seperti top agent lah ya, secret royal agent di zaman dahulu ini. Jadi dari judul itu Secret Royal Agent ya, satu orang, and Joy. Jadi Joy ini adalah seorang yang lain ya. Dia adalah lead female juga di drama ini. Oke, Secret Royal Inspector and Joy ini diperankan oleh Taecyeon dan juga Kim Hae Yoon. Taecyeon berperan sebagai Ra-yeon. Dia adalah si Secret Royal Inspector yang kita bicarakan di drama ini ya. Jadi dia adalah lead male-nya. Oke. Mai kutip sedikit dari Asian Wiki di sini. Jadi Ra-yeon ini punya mimpi untuk membuka restoran pangsit dan juga menjalankan usaha. Nah, tapi meskipun impiannya ini sederhana ya, dia tidak bisa semudah itu untuk mencapai impiannya karena dia seorang bangsawan. Jadi bangsawan pada zaman itu ya tentu saja tidak mungkin membuka usaha seperti ini, restoran begitu ya. Jadi mimpinya agak tidak masuk akal pada zaman itu ketika dia ingin menjadi pemilik restoran. Tapi Ion ini memang pintar sekali memasak ya. Jadi di drama ini dia menunjukkan banyak skill memasak dia. Oke, jadi Ion ini sangat pintar ya, sangat cerdas. Jadi dia lulus ujian negara ya dengan nilai yang tinggi begitu. Nah, setelah itu dia bekerja di kerajaan ya sebagai penasihat. Nah, ini juga sebenarnya posisi dia di pemerintahan pada zaman itu sudah cukup bagus ya sebagai officer begitu ya. Nah, pada suatu hari dia ditunjuk sebagai Secret Royal Agent langsung oleh raja. Jadi dia mendapatkan misi-misi rahasia dari raja ya. Nah, itu pun ya sebenarnya ini suatu kebanggaan tentunya ya buat Ion menjadi seorang Secret Royal Agent dan juga untuk keluarganya. Jadi sedikit informasi juga, Ion ini sudah tidak punya orang tua ya. Jadi dia dibesarkan oleh neneknya. Jadi dididik neneknya di sini ya. Dan mereka adalah keluarga bangsawan. Nah, sebenarnya itu awal-awal cerita dari Ion. Jadi dia tidak sengaja sebenarnya dipilih menjadi Secret Royal Agent. Di sisi yang lainnya ya, dia nanti bertemu dengan Kim Joy. Kim Joy diperankan oleh Kim Hae Yoon. Nah, Kim Joy adalah seorang wanita yang penuh dengan rasa penasaran ya. Dan juga sebenarnya pertama kali dia ini bisa ketemu dengan Ion sebenarnya tidak sengaja, itu karena Joy ingin bercerai dari suaminya. Nah, sebenarnya pada zaman Joseon ya, bercerai itu tidak seperti yang kita pikirkan atau kita lakukan di zaman sekarang ya, pergi ke pengadilan dan diputuskan seperti itu ya setelah penyelidikan. Tapi ini di zaman Joseon, untuk melakukan perceraian itu tidak mudah. Jadi sebenarnya Joy sudah menikah dengan suaminya 3 tahun yang lalu, tapi dia tidak menjalani kehidupan yang membahagiakan Joy ya. Sedangkan dia adalah wanita sebenarnya yang mengincar kebahagiaan. Jadi mungkin seperti namanya Joy ya. Jadi sebenarnya hanya ingin bahagia, tapi kehidupan pernikahannya tidak bahagia. Suaminya itu
kecanduan judi ya, dan juga di sini ditulis oleh Shem Wiki Staff ya, Mama Boy katanya. Ya, jadi sangat manja dia, apapun dilindungi oleh mamanya. Itu yang membuat Mai itu geram ya, nanti sampai episode keberapa pun masih terlihat kalau mamanya itu yang melindungi si suaminya ini. Nah, jadi Joy pergi ke pengadilan dan berusaha meluluskan keinginannya untuk bercerai dengan suaminya. Tapi suaminya tidak mau menceraikan dia, karena dan juga apalagi mertuanya ya, mertuanya ini sangat senang ya ada Joy di rumah, karena bisa dimanfaatkan Joy ini sebagai menantunya ya. Jadi sering sekali disuruh-suruh, sering sekali dimarahin. Sebenarnya itulah yang membuat kehidupan Joy itu tidak bahagia ketika dia menikah begitu. Nah, ketika akhirnya dia akan menyelesaikan prosedur perceraiannya, saat itulah dia bertemu dengan Ion. Oke, jadi sebenarnya cukup unik ya bagaimana cerita ini diawali. Ion yang menjadi Secret Royal Agent dan Joy di sisi lain yang menginginkan perceraian. Pada awalnya jelas tidak nyambung dua ini. Apa yang bisa membuat mereka nyambung? Jadi nanti mereka bertemu ketika mereka menyelidiki suatu kasus bersama. Jadi sebenarnya pada awalnya Ion itu cuma berencana untuk menjadi Secret Royal Agent abal-abal, kita boleh bilang begitu ya. Jadi dia punya 2 pelayan setia yang melayani dia di rumah, dan juga akhirnya menjadi rombongan secret agent. Jadi pelayannya ini tahu kalau tuannya itu pintar memasak ya, jelas ya, mereka menemaninya sejak tuan mereka masih sangat muda. Jadi mereka juga akhirnya dibawa untuk ikut serta dalam rombongan ya. Dan Ion pada awalnya itu menjanjikan mereka, kita tidak akan benar-benar melaksanakan tugas-tugas dari raja, jadi kita ke sana saja, ke provinsi yang sudah ditetapkan, dan kita hanya menyelidiki saja kasusnya di situ. Nanti kita tidak usah lakukan apa-apa, kita di sana hanya melakukan ini ya, gimana ya kalau kita bilang sekali, mereka, karena Ion ini suka memasak ya, jadi dia itu suka makan makanan enak. Jadi dia sudah menjanjikan ke pelayan-pelayannya, nanti kita sampai ke provinsi itu kita mengunjungi restoran-restoran terkenal ya, kita makan makanan enak ya dari sana. Wah, jadi pelayannya semangat sekali ya karena sudah ditawarkan seperti itu oleh si tuannya, majikannya. Jadi mereka menemani si tuan ini ke provinsi itu untuk menyelidiki kasus sekaligus makan makanan enak begitu. Nah, di provinsi itulah ketemulah dia dengan Joy yang saat itu sedang mengajukan proses perceraiannya begitu. Dan ternyata mereka berdua selain nantinya hubungan mereka itu disatukan oleh kasus perceraian itu, ada satu kasus lagi yang membuat Ion itu curiga di sana ya, karena ini adalah kasus kematian sahabatnya Joy di situ. Yang namanya siapa ya waktu itu? Waduh, lupa. Huang Bori ya. Jadi Bori itu meninggal dan Joy merasa kematian Bori ini tidak wajar. Dan saat itu juga Ion tahu kalau kematian Bori ini ada hubungannya dengan kehakiman, bidang kehakiman ya ada di sana ya. Aduh, Mai jadi susah nih ngomongnya ya. Jadi ada hubungannya dengan bidang kehakiman yang ada di sana. Jadi ya ada hubungannya dengan pemerintah tentunya, badan pemerintah ya. Jadi, karena itulah Ion jadi tertarik untuk menyelidiki ada apa sebenarnya di balik kematian Bori. Berawal dari rasa penasarannya Ion itu untuk menyelidiki kasus kematian Bori, dan di sana juga berhubungan dengan Joy cukup banyak. Disitulah awal Ion akhirnya menyelidiki kasus itu lebih dalam, dan ternyata kasusnya tidak sesimpel yang awalnya Ion pikirkan ya. Akhirnya kasusnya menjadi besar dan menyangkut ke banyak orang, termasuk si Perdana Menteri pada saat itu. Perdana Menteri kiri, Perdana Menteri kanan, dan pokoknya Perdana Menteri pada saat itu ya, yang memang jabatannya sangat tinggi di pemerintahan. Jadi sudah tahu kan akan ke arah mana kasusnya yang berat ini ya. Oke, Maya tuh ceritanya kayaknya si Royal Agent Enjoy ini, mungkin kamu mikirinnya wah berat sekali ya cerita
drama ini plotnya. Tapi ternyata teman-teman ya, drama ini sebenarnya sangat lucu. Jadi komedinya itu kerasa banget di drama ini. Jadi sebenarnya tidak seserius yang Mai ceritakan tadi ya. Jadi sebenarnya plot ceritanya banyak dihiasi dengan cerita humor ya. Jadi meskipun serius seperti yang plot yang Mai katakan tadi ya, awalnya seperti ini nantinya akan menjadi kasus yang besar, tapi mereka membungkusnya dengan humor. Jadi banyak sekali sisi-sisi humornya dari drama ini ya. Jadi kadang-kadang kita juga tidak menyangka bahwa ini nanti akan ada humornya di bagian sini atau humornya di bagian situ. Nah, jadi humornya terjadi secara natural, Mai boleh bilang begitu, dan itu menjadikan drama ini berwarna ya. Jadi plotnya berat tapi ada sisi humornya. Jadi kita bisa menikmati plotnya dengan baik gitu. Ada juga sisi tegangnya, tapi nanti habis itu kita ketawa lagi oleh sisi humornya ya. Jadi sebenarnya Secret Royal Agent Enjoy ini punya genre komedi juga ya bagaimanapun. Nah, di sini unik-unik ya, para pemerannya juga kita tahu Taecyeon ya. Tentunya Mai pikir kamu sudah pernah nonton drama dia ya, karena Taecyeon Mai juga sudah pernah nonton dia beberapa drama dia, beberapa. Dan Mai paling ingat itu Vincenzo ya. Ya, dan juga Dream High. Waduh, Dream High itu masih lama banget dulu pada tahun 2011 ya. Dan juga di drama Vincenzo, kamu ingat si Taecyeon ini menjadi peran antagonis ya di drama itu ya. Mai itu inget banget karena di situ Taecyeon bikin Mai itu sebel ya. Saking dia antagonis kejamnya itu, tapi memang aktingnya luar biasa. Jadi di sini Mai juga suka peran dia sebagai si Raeon di si Secret Royal Inspector, karena dia itu seriusnya dapat, lucunya juga dapat ya. Jadi cocok dia memerankan posisi si Eon. Oh ya, berikutnya dia juga ada The Next Project berjudul Blind, dan drama ini ditayangkan tahun ini ya, 2022. Oke. Dan lead female-nya adalah Kim Hye Yoon yang berperan sebagai Kim Joy di sini. Dan Hye Yoon, Mai sudah nonton drama dia dari mana ya? Mai ketemu dia pertama kali kayaknya ini di... Oke, dia sudah cukup banyak juga menjadi... Wow, daftar dramanya luar biasa ya. Dia juga menjadi pemeran figuran beberapa kali di berbagai drama. Dia pertama kali Mai sepertinya ketemu dia di Cinderella and the Four Knights ya, cuman sebagai figuran. The Legend of the Blue Sea juga sebagai figuran. Dan juga ini Goblin ya, Goblin Guardian the Lonely and Great God. Ini juga sebagai figuran di sini. Dan setelah itu Mai ketemu dia di drama Extraordinary You. Nah, di sini dia sudah menjadi lead female. Setelah Extraordinary You, dia berperan sebagai figuran di 3 drama berikutnya, yang dramanya ternyata Mai tonton juga ya, yaitu Record of Youth, The Life On, dan True Beauty. Dan tiap kali dia tampil dia menjadi scene stealer menurut Mai ya, karena Mai suka dengan Hye Yoon, dia cute ya dan ceria. Mai suka dengan pembawaan dia dimanapun dia berperan ya. Dan juga setelah itu ketemulah di drama Secret Royal Inspector Enjoy, di mana dia menjadi lead female lagi. Dan setelah itu dia berperan juga di drama Snowdrop. Nah, ini karena Mai belum tonton drama Snowdrop, Mai kurang tahu dia sebagai figuran atau cukup banyak perannya di sini ya. Oke, sepertinya cukup banyak di sini di Snowdrop. Dan juga di sini Mai mau memuji selain bakat aktingnya Hye Yoon di sini sebagai Kim Joy, seorang wanita yang menginginkan kebebasan dan mengincar kebahagiaan ya, ketika sulit pada zaman itu untuk mencari kebahagiaan, apalagi Kim Joy hanya seorang rakyat jelata ya. Bagaimana mungkin dia bisa mencari kebahagiaannya dengan bercerai dengan suaminya? Itu
susah sekali ya, nyaris tidak mungkin bisa di zaman Joseon. Dan bagaimana dia bisa mencari kebahagiaannya akhirnya ya. Dia juga seorang, sebenarnya tidak bisa dibilang yatim piatu. Dia punya ayah ya, tapi ayahnya tidak diceritakan di sini cukup banyak. Dan ibunya ketika Joy masih sangat muda, ibunya itu diculik ya, istilahnya diculik, dibawa ke dinasti Qing, yaitu dibawa ke China pada masa itu. Dan di sana dijadikan budak ya, di dinasti Qing itu. Jadi Joy ingin bertemu dengan ibunya lagi. Jadi di sini juga salah satu kebahagiaan Joy yang dicari adalah kalau dia bisa bertemu dengan ibunya kembali. Nah, nanti sedikit spoiler ini, nanti dia akan bertemu lagi dengan ibunya. Tapi ternyata ibunya itu tidak seperti yang Joy pikirkan ya. Karena dulu ibunya seorang ibu yang lemah lembut, seorang ibu rumah tangga. Tapi ternyata setelah ketemu nanti, wow, surprise sekali, beda banget ibunya ya. Tapi kenapa ibunya berubah? Itu karena harus bertahan hidup ya, itu salah satu sebabnya. Jadi nanti kamu nonton sendiri deh kalau kamu penasaran siapa ibunya ya. Oke, ini sejenis lihat juga castnya di sini. Oh ya, pelayannya si Ion sebenarnya lucu sekali ya. Yukchil diperankan oleh Min Jin Woo dan Gupal diperankan oleh Park Kang Suk. Kalau kamu tahu bahasa Korea ya, Yukchil itu sebenarnya artinya 67 dalam bahasa Korea ya, 67. Gupal itu artinya 98. Jadi nama pelayannya adalah 6798. Oke. Pada awalnya Mai itu kurang nyambung, tapi selama dengar, loh, ini kok sepertinya tidak asing ya. Jadi ternyata angka nama mereka itu ya. Jadi dari situ saja sudah ada sisi humorisnya dari nama para pelayannya. Dan setelah itu nantinya mereka akan bertemu dengan, oh ya, ini juga lucu ya. Bori di sini diperankan oleh Chae Won Bin, kan dia mati secara misterius kan itu di awal-awal cerita. Nah, nantinya si Joy itu akan ketemu dengan Biryong yang diperankan oleh Chae Won Bin juga. Dan si Biryong ini punya, ya karena perannya sama ya, jadi di sini diceritakan bahwa Biryong dan Bori itu sangat mirip. Jadi ketika pertama kali Joy ketemu dengan Biryong, dia berhalusinasi ya bahwa Biryong itu Bori gitu. Nah, ini juga cukup unik ya. Selain itu ada satu hal lagi yang unik. Jadi di setiap episode itu ada judulnya lebih kecil ya untuk setiap episode. Dan judul kecil itu dibahas dalam satu episode. Dan judul-judul itu unik ya menurut Mai. Nah, kamu bisa lihat sendiri deh nanti. Jadi Mai nggak mau ceritain banyak soal itu ya. Dan juga peran-peran lainnya sebenarnya banyak banget peran-peran di sini, seperti peran antagonis. Kita boleh bilang dia antagonis, tapi sebenarnya dia tidak begitu antagonis ya. Jadi orang yang Mai sebut ini adalah Park Tae-so yang diperankan oleh Lee Jae-kyun ya. Pada awalnya kamu akan berpikir bahwa dia ini antagonis, tapi sebenarnya dia adalah korban juga. Korban apa? Cari tahu sendiri dengan kamu nonton dramanya ya. Dan juga ini Mai sebel banget ya sama Park Do-soo. Jadi Park Do-soo ini adalah jatuhnya adiknya, bukan adik sih ya, mereka seumuran dengan, jadi Do-soo dan Tae-so ini sama-sama anak dari Perdana Menteri Park Seung. Tapi bedanya adalah Do-soo adalah anak resmi, sedangkan Tae-so adalah anak haram. Jadi Tae-so adalah anak yang didapat dari hubungan antara si Perdana Menteri dengan pelayannya. Tapi Do-soo anak resmi. Jadi, aduh, Mai sebel banget sama Do-soo di sini. Pokoknya anak mami, bukan anak mami ya di sini. Anak papi banget ya, aduh. Sebelin banget. Pokoknya lihat dia sampai ke akhir cerita itu. Kamu bisa lihat sendiri lah nanti kenapa Mai bilang sebel ya. Jadi di sini para aktor-aktornya banyak sekali ya, dan juga aktingnya keren-keren. Mereka memerankan bagian-bagian mereka dengan bagian akting mereka dengan sangat baik di situ ya. Oh ya, ada satu lagi yang Mai mau bahas ya. Jadi
Mai senang banget ketemu sama salah satu figuran di sini. Tapi Mai cari bolak-balik di Asian Wiki, nggak masuk namanya sama sekali di sini ya. It's okay ya. Jadi dia adalah Cha Hakyeon. Kamu tahu boy group Fix? Jadi dia adalah Fix N ya. Jadi Cha Hakyeon di sini berperan sebagai figuran. Jadi dia adalah teman masa kecil dari Kim Joy, dan dia ketika dewasa ketemu lagi dengan Joy. Jadi si Hakyeon ini, Mai lupa deh nama dia di sini. Oh ada di sini. Aduh, Mai nggak lihat ya karena dia di pojokan lagi. Cha Hakyeon di sini berperan sebagai Choi Seung-ryul. Jadi dia dari masa kecil sudah jatuh cinta dengan Joy. Jadi perasaan cinta itu terus tumbuh ketika mereka sampai ketemu di nantinya saat dewasa ya, ketemu sekitar episode menjelang akhir juga ya. Jadi ketemulah Seung-ryul dengan Joy, dan Seung-ryul membantu Joy cukup banyak juga di sini ya. Nah, Mai suka melihat penampilannya Hakyeon meskipun cuma hanya di beberapa episode ya, tapi peran dia juga cukup menjadi peran kunci di sini supaya Joy membantu Joy dalam kasusnya ya. Meskipun bukan yang sampai kasus yang besar sekali, tapi dia membantu hubungan Joy dengan ibunya gitu ya. Itu spoiler juga nih. Oke, Mai senang banget lihat dia ada di sini ya. Oke, sampai di sini saja Mai mau bahas drama Secret Royal Inspector Enjoy. Yang pasti drama ini menarik ya. Kamu nggak hanya menonton action ya, di sini juga ada actionnya, meskipun sebenarnya actionnya juga komedi sih ya, nggak sampai serius-serius amat lah ya. Dan juga selain itu ada penyelidikan seperti ala detektif zaman dahulu ya, dan kasus-kasusnya juga menarik di sini. Dan selain itu sisi humornya, jadi di setiap episode, setiap beberapa menit kamu akan ketawa karena memang humornya banyak blended ke dalam drama ini. Oke, sampai di sini dulu reviewnya Mai. Dan saat ini Mai sedang nonton drama yang berjudul, tunggu, mendadak Mai blank, kenapa ini? Melancholia. Mai lagi nonton drama Melancholia. Ini drama romance ya. Sepertinya akan selesai minggu depan, jadi kamu tungguin aja, Mai akan kasih reviewnya habis Mai selesai nonton dramanya. Dan thank you buat kamu yang sudah nonton drama reviewnya Mai. Dan jangan lupa kamu bagikan linknya ke sesama K-drama lover yang lainnya kalau mereka butuh referensi ya, drama apa yang mau mereka tonton. Dan juga jangan lupa tinggali jempol kamu dan love kamu di Instagram, jempol di YouTube, love di Instagram. Dan sampai ketemu lagi di drama review Mai yang berikutnya. Annyeong.